Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Jatinuraya, berasal dari Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung, Prodi Statistika. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi Rayleigh bivariat dan sifat-sifatnya. Terlampir dalam latar belakang adalah distribusi Rayleigh pertama kali diperkenalkan oleh Lord Rayleigh sebagai masalah di bidang akustik. Distribusi ini memiliki hubungan dengan distribusi penting seperti Weibull, Chi-Quadrat, dan distribusi nilai ekstrim. Fungsi kepadatan probabilitas dan fungsi kumulatif dari distribusi Rayleigh adalah masing-masing diberikan oleh fungsi sebagai berikut, di mana alfa lebih besar dari 0 adalah parameter skala. Tujuannya adalah untuk mempelajari efektivitas distribusi Rayleigh bivariat yang diusulkan dalam suatu data nyata, aplikasi yang dianalisis untuk tujuan ilustrasi. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Secara teoritis akan memberikan tambahan wawasan terhadap ilmu statistika, terutama tentang distribusi Rayleigh bivariat dan uji kecocokan distribusi bivariat. Tinjauan pustaka yang saya akan lampirkan adalah distribusi Rayleigh bivariat, fungsi densitas, fungsi distribusi kumulatif, distribusi marginal dan bersyarat, penaksiran kemungkinan maksimum untuk distribusi Rayleigh bivariat, contoh aplikasi, serta kesimpulan. Dalam distribusi Rayleigh bivariat terdapat distribusi Rayleigh yang dapat diturunkan dari distribusi normal bivariat ketika variabel independen dan acak dengan varian yang sama. Untuk membangun distribusi Rayleigh bivariat, itu ketika distribusi marginalnya adalah Rayleigh, berdasarkan Achter dan Hiray tahun 2007. Selanjutnya, untuk fungsi densitasnya adalah fungsi densitas yang berasal dari distribusi Rayleigh bivariat, berdasarkan Jurnal Bahari 2020 adalah sebagai berikut, di mana lambda T adalah lambda 1, lambda 2, lambda 3 adalah vektor parameter yang tidak diketahui dari distribusi Rayleigh bivariat. Selanjutnya adalah fungsi distribusi kumulatif. Bisa dilihat distribusi kumulatif marginalnya untuk peubah X dan peubah acak Y adalah sebagai berikut. Selanjutnya untuk distribusi marginal bersyarat, terdapat fungsi densitas peluang Y bersyarat X dan adalah sebagai berikut, berdasarkan Jurnal Dina DKK tahun 2013. Selanjutnya ada fungsi densitas peluang X bersyarat Y dan fungsi distribusi kumulatifnya masing-masing adalah sebagai berikut. Untuk penaksiran kemungkinan maksimum distribusi Rayleigh bivariat digunakan untuk menduga parameter distribusi yang memaksimumkan fungsi likelihood. Oleh karena itu, dalam kasus data lengkap ini, fungsi likelihood berdasarkan Jurnal Bahari 2020 adalah sebagai berikut, di mana N adalah ukuran sampelnya. Untuk contoh aplikasi, berdasarkan Jurnal MK-ILL dan LA Bahari 2017, untuk contoh kasus data bivariat adalah yang dipakai data Liga Sepak Bola Amerika yang diperoleh dari pertandingan pada tahun 1986 dengan variabel T1 adalah waktu pertandingan untuk poin pertama yang dicetak dengan tendangan bola di antara tiang gawang. Sedangkan untuk T2 adalah waktu permainan untuk poin pertama yang dicetak dengan bergerak bola ke zona akhir. Dan didapatkan hasil perkiraan Bayesian dan yang sesuai 95% interval kredibel parameter Rayleigh bivariat, yaitu sebagai berikut. Di sini menunjukkan bahwa distribusi Rayleigh bivariat memberikan kecocokan yang sesuai untuk data bivariat ini.
Maka dapat disimpulkan, peran uji Kolmogorov-Smirnov sebagai alat ukur untuk menguji kecocokan data terhadap distribusi Rayleigh bivariat terbukti sangat efektif. Studi simulasi dan data nyata aplikasi menunjukkan fleksibilitas bivariat yang diusulkan distribusi Rayleigh. Ini juga memberikan kecocokan yang cocok untuk data. Berdasarkan estimasi maksimum likelihood, diperoleh nilai awal masing-masing parameter dengan memanfaatkan metode numerik, yaitu metode Newton-Raphson untuk penyelesaiannya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.